Halo adik-adik semua, apa kabar? Semangat pagi ya, harus semangat. Baik, selamat berjumpa ya dalam pembelajaran online agama Katolik pada hari ini. Nah baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita, sikap yang baik dalam berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan sehingga kami dapat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita. Ya Yesus, pada saat ini kami akan belajar pelajaran agama Katolik. Bantulah kami, dampingilah kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, anak-anak yang baik ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau menyampaikan bahwa kriteria belajar minimal untuk agama Katolik ini angkanya 80 ya, nilainya 80 menjadi kriteria belajar minimal yang harus kamu capai. Harus kamu capai itu minimal 80 nilainya 80. Nah, apabila nilai kamu tidak mencapai 80, maka kamu akan mengulang ya. Istilahnya remedi ya. Kamu harus mengikuti remedi. Oke? Baik. Nah, pada saat ini kita akan melihat materi yang akan kita bahas, yang akan kita lalui. Ya. Kita mulai dari bab 1, manusia citra Allah. Nah, anak-anak, topik-topik yang akan kita bahas dalam bab ini terdiri dari 5. Yang pertama, aku citra Allah yang unik. Yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Ketiga, aku memiliki kemampuan. Kemudian keempat, kemampuanku terbatas. Dan kelima, syukur sebagai citra Allah. Ya, jadi pada bab ini kita akan berbicara tentang citra Allah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu aku citra Allah yang unik. Berbicara tentang aku citra Allah yang unik, tentu kita harus pahami apa itu citra. Jadi di sini citra artinya ya mirip, bisa juga serupa ataupun segambar. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah, berarti dapat dikatakan pula bahwa manusia diciptakan mirip dengan Allah, serupa dengan Allah, atau segambar dengan Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan citra. Anak-anak, kalau tadi kita sudah pahami ya, mudah-mudahan kamu pahamilah tentang kata citra itu. Sekarang, apa itu unik? Unik berarti apa ya? Istimewa, khas. Nah, keunikan adalah anugerah atau keistimewaan yang menjadikan diri seseorang berbeda satu dengan yang lain. Nah, keunikan seseorang ini dapat diamati dari hal-hal fisik,
Misalnya warna kulit, ada yang putih, coklat, dan sawo matang. Bentuk wajah, bentuk hidung, ya. Ada yang pesek, ada yang mancung. Nah, gitu. Ada yang bentuk wajahnya bulat, oval, dan lain-lain. Kemudian non-fisik, ya, seperti suara ada yang agak halus, ya. Ada yang apa istilahnya? Suaranya serak-serak gitu. Kemudian dari segi watak setiap orang berbeda-beda, ya. Pola pikir setiap orang berbeda, kepribadian maupun sikap. Keunikan juga berkaitan dengan bakat atau kemampuan seseorang, ya. Bakat dan kemampuan pasti setiap orang ada perbedaan, ya. Serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya, tentu, ya. Setiap orang punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Nah, itu menjadi salah satu keunikan. Berhubungan dengan bakat, pengalaman yang dimiliki. Oke. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik, ya. Nah, gambar-gambar ini salah satu contoh. Setiap orang memiliki wajah yang berbeda-beda, bentuk wajah, bentuk hidung, warna kulit. Ini contohnya. Sehubungan dengan keunikan yang dimiliki seseorang, terkadang ada tanggapan-tanggapan, ya, dari setiap pribadi. Ada yang menanggapi secara positif, bahkan ada yang menanggapi secara negatif. Nah, tanggapan yang positif biasanya pribadi itu mau menerima keunikan diri. Ya, menerima keunikan diri, fisiknya seperti ini, dia terima. Kemudian yang kedua, dia menjadi bangga dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, setelah dia menerima, dia bangga, dan dia bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan dengan keadaannya seperti ini. Kemudian yang keempat, nah, ternyata tanggapan positif adalah dengan keunikan yang dimilikinya, dia mau mengembangkan. Tentu mengembangkan apa? Sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Misalnya dari segi bakat, dia pintar nyanyi dan dia terus mengembangkan, melatih terus, ya. Seperti itu. Nah, sedangkan dari segi negatif, kadang muncul sikap-sikap tidak mau menerima keunikan atau perbedaan dirinya dengan orang lain. Ya. Dia tidak mau menerima keunikan dirinya. Kok saya berbeda dengan teman saya yang itu? Kemudian selalu merasa minder. Tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Karena merasa minder, tak pantas gitu. Kemudian yang ketiga, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ya, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah ia miliki. Kemudian, tidak ada niat untuk mengembangkannya. Inilah yang segi negatif yang kadang muncul sikap-sikap seperti ini. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita sudah melihat tentang citra, tentang keunikan kita masing-masing,
sebagai bahan refleksi kamu, silakan kamu jawab dalam hati kamu, ya, sambil kamu merenungkan keunikan diri kamu sendiri. Yang pertama ya, apa sikap positif yang seharusnya dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri? Dan apa pengaruhnya bagi kamu? Ya, jadi sikap positif yang ada dalam diri kamu, ya, yang seharusnya kamu kembangkan. Ya, silakan kamu bisa merenungkannya dan jawab dalam hati kamu sendiri. Nah, tadi sikap positif. Sekarang, apa sikap negatif yang sering muncul dalam menanggapi keunikan diri kamu, ya? Apa sikap negatif yang sering muncul dalam menanggapi keunikan diri? Ya? Dan apa pengaruhnya bagi kamu? Oke, baik. Sekarang, pertanyaan yang ketiga yang wajib kamu jawab di dalam hati kamu, sikap mana yang dominan dalam dirimu selama ini? Ya, dari segi sikap positif mana yang dominan, ya. Kemudian dari sikap negatif mana yang dominan? Silakan kamu temukan di dalam diri kamu sendiri. Oke, baik. Ya. Kita lanjut ya. Sehubungan dengan manusia adalah citra Allah yang unik. Nah, dapat dilihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jelas dalam kitab Kejadian ini dikatakan bahwa manusia itu gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Itulah yang dikatakan pada kata citra ya. Kata citra kan mirip, artinya mirip, segambar, serupa ya. Ternyata memang dalam kitab Kejadian, dalam kitab suci itu tertulis. Nah, anak-anak, pernyataan Allah dalam kisah penciptaan di atas berarti manusia secara unik memantulkan citra Allah di dalam kehidupannya. Manusia secara unik memantulkan citra Allah di dalam kehidupannya. Misalnya, Allah adalah adil adanya. Maka, manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus tentu memancarkan keadilan di dalam hidupnya. Gitu ya. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Oke, baik. Nah, setelah kita melihat tentang poin-poin penting yang berkaitan dengan materi ini yang menjadi kesimpulannya. Istilah citra Allah hanya dikatakan pada manusia,
tentu tidak berlaku pada hewan dan tumbuhan ya. Karena apa? Manusia diciptakan sebagai citra Allah, di mana manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ya. Ia mengenal diri sendiri, hidup dalam kebebasan, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan Allah sebagai penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Jika Allah Maha Murah, berarti manusia pun harus penuh pengampunan. Masa Allah bisa mengampuni kita, kok kita nggak bisa mengampuni orang lain? Ya. Nah, jika Allah Maha Baik, berarti manusia pun harus bermurah hati, berbuat baik. Nah, anak-anak, Allah melengkapi manusia dengan apa? Ada 3 hal ya yang dilengkapi Allah untuk manusia. Tentu hal ini yang menjadi keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya, hewan dan tumbuhan. Apa yang menjadi keunikan manusia dengan hewan dan tumbuhan? Ini ya, manusia dikaruniai akal budi agar manusia dapat berpikir. Manusia dianugerahi kebebasan. Tentu kebebasan di sini yang menuntut tanggung jawab. Kemudian manusia diberikan hati nurani. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya ya. Kemampuan-kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya tentang kita manusia sebagai citra Allah. Semoga. Nah, anak-anak, akhirnya materi kita pada saat ini, materi pertama ya dalam bab 1 telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Kita memuji Tuhan dengan kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. See you next week. Salam sehat. Bye-bye.